Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu Guru. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat Ibu, tetap semangat. Luar biasa ya. Ini insya Allah kita akan menjadi generasi, mencetak generasi-generasi yang luar biasa 20 tahun ke depan nih. Supaya kita Amin, menjadi amin, kepala amin. sekolah, Bapak Ibu Guru yang berhasil seperti itu ya. Amin. Jadi kita semangat kita, meskipun kita ini sudah malam, tetapi semangat kita harus tetap semangat pagi. Semangat pagi. Betul Pagi, sekali. pagi. Semangat. Iya. Semangat Pagi. Pokoknya sekolah penggerak, insya Allah itu orang-orang yang di dalamnya Tetap pagi. luar biasa. Baik, untuk mengawali agenda kita saat ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita refresh dulu ya otak-otak kita ini supaya segar, bukan otak-otak makanan ya. Supaya tetap segar, meskipun wajah kita tuh seperti stroberi, kecut gitu ya, karena seharian tadi udah luar biasa beraktivitas daring seperti ini, tetapi insya Allah hati kita masih manis seperti coklat kayak gitu. Baik, kita refleksi sejenak hati dan pikiran kita. Marilah kita menyanyi lagu pop ya. Bapak Bapak Ibu Guru tahu kan lagunya zamannya saya masih SD itu yang paling terkenal lagunya Peter Pan, Bagai Bintang di Surga. Bapak Ibu pernah dengar kan? Pernah lah. Bagai bintang. Iya, betul sekali. Pernah dengar sih tapi tidak hafal. Ya, kita pakai musiknya Bagai Bintang di Surga, tetapi liriknya diganti dengan Balonku Ada 5. Contohnya. Saya contohkan dulu ya. 1, 2. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, sama-sama Bu Windy boleh kita buka mic-nya ya. Kita aransemen dulu lagunya Mas Peter Pan. Oke, Bu Windy ditunggu mic-nya dibuka. Bu Windy. Bu Windy enggak ada jaringan ya? Sepertinya ada Ibu. Oh, iya. Aduh, maaf Bu Vivi, ini jaringannya mati-mati ini. Aduh. Oke, ayo kita sama-sama supaya otak kita refresh. 1, 2, 3. Oke, balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Iya, luar biasa. Jadi meskipun kita itu tidak semudah anak didik kita, tetapi kita harus tetap update gitu ya di bidang apapun. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi saya di sini akan berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan. Jadi kita di sini persepsikan pemikiran kita ya, kita harus satu persepsi bagaimana itu sekolah penggerak. Jadi kemarin kita sudah bahas yang lainnya, saat ini kita lanjut untuk pengetahuan yang lain. Jadi saya share dulu. Stay. Ya. Ya, saat ini kita akan memperdalam tentang ya,
sekolah penggerak. Tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing ya untuk sekolah penggerak. Beberapa waktu lalu kita juga sudah membahas di modul yang lainnya. Saat ini kita masuk pada bagian pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, tujuannya kenapa kita harus mendalami ini? Jadi agar teman-teman ketika nanti mengajar itu kita mengerti capaian dan tingkat kemampuan seorang anak didik kita, karena seperti yang kita ketahui bahwa konsep pengajaran di Merdeka Belajar di sekolah penggerak itu adalah berpusat fokus kepada peserta didik. Jadi kita harus segala capaian dan segala sesuatunya itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak didik kita. Nah, pernahkah Anda ya sebagai peserta didik, apakah Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Mengapa hal tersebut terjadi? Seperti itu. Nah, biasanya kan peserta didik itu mengalami kesulitan mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai gitu. Nah, tetapi ketika kita mengajar anak-anak, itu kan biasanya dalam satu kelas itu tingkat percepatan dan kecepatan IQ seorang anak itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, jadi di situ kita biasanya terfokus di administrasi. Pada pembelajaran pertama kita harus selesai semua gitu. Nah, karena kita terlalu fokus dengan administrasi, itu terkadang kita mengabaikan kemampuan anak yang tidak sama dengan temannya. Oke lah, temannya sudah duluan selesai, sudah mengerti, tetapi anak yang lain belum mengerti. Nah, kalau kita fokus pada administrasi, maka kita akan mengabaikan anak yang tertinggal ini. Nah, di sini yang perlu kita benahi, bukan seperti itu. Jadi konsep Merdeka Belajar itu fokus kepada anak dan tingkat kemampuannya. Ketika mereka belum selesai, ya kita fokus untuk menyelesaikan bagaimana dia itu bisa mengimbangi temannya untuk sama-sama mengerti di mata pelajaran yang sedang kita sampaikan. Nah, kemudian tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi yaitu memiliki banyak faktor masalah seperti yang saya sampaikan tadi ya. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian atau kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan merupakan sebuah pendekatan belajar yang yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut juga sebagai teaching at the right level atau biasa disingkat TAR. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkat kelas. Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Jadi kita memprioritaskan peserta didik, bukan memprioritaskan administrasi untuk peserta didik. Memang administrasi itu adalah yang kita prioritaskan gitu ya. Administrasi itu yang pertama, tetapi peserta didik itu adalah yang utama, seperti itu. Nah, sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik
potensi kebutuhan peserta didiknya. Nah, kemampuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan karakteristik ya Bapak Ibu. Biasakan anak itu ada yang karakternya itu kan ada yang linguistik, auditory, ada kinestetik seperti itu ya. Nah, alangkah baiknya ketika memang di sekolah kita itu dikelompokkan berdasarkan karakter seperti itu gitu. Itu akan memudahkan metode kita saat mengajar di kelas. Jadi kalau anak didik kita itu banyak, kita kelompokkan menjadi kelas-kelas seperti itu akan lebih mudah untuk memberikan metode-metodenya. Karena kalau misalkan anak yang kinestetik, oh anak ini suka sekali bergerak, tidak bisa diam gitu ya. Anak yang kinestetik itu kan itu kan mereka selalu ada rasa penasaran, apalagi kalau ada yang sesuatu yang baru, pasti itu hasrat ingin tahunya itu besar sekali. Bahkan mereka itu kalau misalkan taplak meja baru, itu rasa penasaran banget, itu halus atau kasar, itu pasti tangannya pengen pegang tuh. Nah makanya anak kinestetik itu kan pasti dia itu tangannya tuh ini nggak bisa diem gitu. Nah oleh sebab itu kalau kita kelompokkan berdasarkan karakter seperti itu akan memudahkan kita untuk memberikan mode atau metode pengajaran di dalam kelas. Nah, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Pendekatan ini sudah digunakan di beberapa negara, antara lain India, Kenya, Australia, dan sebagainya. Pada penelitian hasil studi India, dari 200 sekolah yang mengikuti program melatih kemampuan membaca, mohon maaf. Ya, saya ulangi ya. Pada penelitian hasil studi India, dari 200 sekolah yang mengikuti program melatih kemampuan membaca, terdapat peningkatan 19% jumlah peserta didik yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita. Peserta didik pada awalnya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya terlebih dahulu, lalu diberikan pengajaran selama 1 jam setiap hari, sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Hal serupa juga terjadi pada studi serupa lainnya di India. 484 sekolah dan hanya dalam 50 hari terjadi peningkatan jumlah siswa yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita banyak sekitar 33%. Nah, ini bisa dijadikan referensi ketika di sekolah kita ada anak didik yang dalam kemampuan membacanya itu lebih lambat dari temannya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkatan kemampuan didik sebagai acuan untuk penyusunan pembelajaran, mampu mengembangkan peserta didik lebih baik. Pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Ya, ini sudah ada saya bagikan untuk link jika Bapak Ibu ingin lebih lanjut mengenai hasil dari penggunaan pendekatan ini di berbagai negara. Nah, ada beberapa tahapan dalam bidang ini ya. Yang pertama yaitu asesmen. Asesmen ini untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut juga asesmen diagnostik. Yang perlu dikenali antara lain yaitu potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak, dan lainnya. Kemudian setelah itu kita rencanakan, kita masuk tahap di perencanaan. Setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Nah, perencanaan ini juga termasuk mengelompokkan peserta didik dalam tingkat yang sama. Dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah asesmen, kemudian perencanaan, nah kita masuk di pembelajaran.
Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau biasa disebut asesmen formatif. Adapun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Nah, Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan di sekolah ini, kira-kira nih nanti ini untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini apa hal pertama yang harus kita lakukan kira-kira? Ibu Guru Windy, kira-kira gimana? Kira-kira hal pertama apa yang harus kita lakukan? Halo Ibu Guru Windy. Ya, Pak Ansel. Pak Ansel, jadi bagaimana Pak setelah ini? Menurut Bapak, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Satu saja. Baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya, pertama untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini adalah kita mengetahui dulu karakteristik peserta kita. Iya. Watak dan fase-fasenya. Kebiasaan-kebiasaannya seperti itulah. Jadi kita lakukan pendekatan secara sosial emosional ya, selain kita membuat tes-tes tes-tes yang lainnya kan biasanya kalau interview kan biasa kita juga ada wawancara seperti itu untuk mengarah anak ini di bagian mana, di kines, di auditori atau di linguistik gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Halo Bu Vivi. Ya. Ya, Bu Windy. Kira-kira bagaimana, Bu? Bu Vivi, maaf saya matikan kamera karena signalnya kurang bagus di tempat saya. Iya, tidak apa-apa. Ya, saya setuju dengan Pak Ansel. Yang pertama, menganalisis atau menganalisa dulu karakteristik setiap peserta didik. Setelah itu kita lakukan analisis SWOT. Seperti itu yang kira-kira dapat kita lakukan. Iya. Insya Allah apa yang disampaikan menurut Bu Windy, Pak Ansel itu betul adanya ya. Nah, di sini jika Bapak Ibu merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik itu adalah benar. Jadi sudah tepat sekali apa yang disampaikan Bu Windy sama Pak Ansel tadi. Nah, sebelumnya kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita harus mengenali peserta didik kita terlebih dahulu. Kita bisa mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, keunikan siswa dengan berbagai cara. Nah, tetapi ada yang lebih penting dari ini ya Bapak Ibu. Catatan, ingat bahwa semua anak itu unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun mempunyai DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak itu mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajarnya. Kemudian yang kedua, apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja. Bisa berupa suatu yang sifatnya non-kognitif, contohnya kesejahteraan psikologinya, ataupun kognitif. Nah, berhasil tidaknya capaian ini tadi, itu kuncinya ada sama siapa Bapak Ibu? Berhasil tidaknya pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan pada sekolah kita itu tergantung yang pertama yaitu SDM-nya. Nah, jadi kita sebagai SDM di sekolah ini kita harus terus mengasah diri kita, mengupdate dan mengupgrade pengetahuan kita setiap saat. Jadi ketika di dunia pendidikan kita itu bukan, mohon maaf ya, bukan seperti sejarawan gitu ya. Kalau sejarawan kan kita menghafal
yang dulu-dulu kayak gitu. Tetapi kita itu seperti orang IT gitu. Jadi setiap saat harus update dan harus upgrade. Nah, oleh sebab itu di dunia pendidikan pun itu seperti itu. Ada transformasi pendidikan. Yang dulunya kita fokus di pendidikan konsep yang sebelumnya fokus pada guru, yang sekarang sudah mulai fokus kepada anak itu sendiri. Jadi kita kebutuhan karakternya, keunikannya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri. Jadi kuncinya ada di SDM di sekolah itu, di sekolah ini. Jadi oleh sebab itu kita sebagai guru dan warga di sekolah penggerak tidak boleh bosan untuk bertarung gitu ya. Bertarung di sini yang dimaksud itu bukan bertarung untuk menjatuhkan lawan kita, tetapi kita bekerja sama dengan lawan kita untuk bagaimana caranya supaya sekolah kita itu sama-sama maju. Seperti yang kita tahu, pepatah mengatakan, teman kita mengatakan, maju sendiri tidak keren. Kemudian apa Pak Ansel? Halo Pak Ansel. Mic-nya. Bagaimana Ibu? Saya kurang connect tadi jaringan. Maju bersama-sama. Iya. Maju sendiri kurang keren. Ya. Maju sendiri tidak keren. Maju bersama itu yang keren. Maju bersama itu lebih baik. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan kita untuk majunya sekolah kita. Sekolah penggerak, insya Allah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah hebat. Baik, itu tadi kesimpulan sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya berharap Bapak Ibu setelah ini, esok hari itu adalah lebih baik daripada hari ini. Nah, amin. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama sesuai keyakinan kita masing-masing. Amin. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Vivi. Terima kasih sudah berbagi ilmu bagi kita. Terima kasih Ibu Vivi. Super sekali. Super sekali.